Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Mana la ilaha illallah. Ya, ini sesi yang terakhir ya dari pembahasan buku ini insyaallah taala, di sesi yang ke-15 tentang masalah penjelasan perbedaan antara kaum musyrikin belakangan dengan kaum musyrikin di masa dahulu. Ya. Jadi di sini Syekh akan terangkan kepada kita kekafiran kaum musyrikin belakangan itu lebih parah, lebih dahsyat daripada kekafiran kaum musyrikin di masa terdahulu. Ya. Jadi sudah kita bahas ya di masalah yang ke-11, di masalah yang ke-10 ya. Sudah kita bahas di masalah yang ke-10 tentang wasiat penulis rahimahullah taala untuk teguh, ya, berpegang teguh dengan pokok agama. Yang sudah diterangkan apa itu pokok agama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena kalimat ini dia merupakan dasar agama kita, awal dan akhirnya, ya, pondasi dan paling teratasnya. Nah, ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Dan boleh ingatkan di sini agar seorang itu dia memperhatikan dari mana la ilaha illallah dan dia mengamalkan dari kandungan makna tersebut. Ya. Dan sudah kita lewat ya dari pembahasan bahwasanya la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak, dengan benar kecuali hanyalah Allah. Nah, padanya ada penafian dan ada penetapan. Menafikan, meniadakan seluruh yang disembah selain Allah, dan menetapkan yang diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian boleh ingatkan juga satu di antara dari konsekuensi la ilaha illallah tentang masalah cinta. Ini sudah kita bahas ya. Jadi seorang yang berla ilaha illallah dia harus mencintai kalimat itu. Ya. Dia mencintai orang-orang yang berla ilaha illallah. Nah, itu sudah kita terangkan ya. Ada pembahasan sebelumnya. Kemudian juga sebaliknya, dia ingkari tagut-tagut, ya. Dan dia benci orang-orang yang mencintai tagut. Nah, yang tidak mengkafirkan tagut, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang diingatkan oleh beliau rahimahullah taala di pembahasan sebelumnya. Kemudian juga beliau tutup doa agar seorang itu berdoa kepada Allah diwafatkan dalam keadaan muslim dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ini diucapkan doa seperti ini ya, dibaca. Allahumma tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Ya Allah, wafatkanlah aku, kalau misalnya dia banyak dibilang kami, dalam keadaan muslim, dan ikutkanlah kami bersama orang-orang yang soleh. Itu dari ciri seorang bertauhid. Ya. Kalau bagus tauhidnya, maka dia akan cinta, lebih cinta kembali kepada Allah.
daripada hidup berlama-lama di dunia ini. Nah, itu dari hal yang dicontohkan ya dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika di akhir hidupnya diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua pilihan: mau ingin tetap hidup lebih lama atau memilih kembali kepada Allah, diwafatkan sebagai orang yang bertauhid. Nabi pilih kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dipahami ya? Itu dari ciri orang yang bertauhid. Dia senang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dipahami ya? Mungkin dari sifat-sifat yang hendaknya diwarisi oleh seorang muslim dan muslimah. Ya. Tapi berikutnya beliau terangkan di sini dari perbandingan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan di masa sekarang. Ya, kata beliau rahimahullah taala, "Wal nakhtimil kalama bi ayatin dzakarahu Allah fi kitabih. Tabayyana laka anna kufral musyrikin min ahli zamanina a'zamu min kufril ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Al-ayah. Faqad dzakara Allah ta'ala 'anil kuffar annahum idza massahumud durru tarakus sadat wal masyayikh fala yad'unahum wa la yastaghithuna bihim bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarika lah wa yastaghithuna bihi wa yuwahhiduna fa idza jaa ar-rakha asyraku. Ya. Baik, masih ada lagi kelanjutannya, kita baca dulu dari apa yang dibahas oleh beliau. Kata beliau wal nakhtimil kalama. Ya. Dan kami tutup pembicaraan ini, maksudnya pembahasan buku ini ya, bi ayatin dzakarahu Allah fi kitabih, dengan sebuah ayat yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Tabayyana laka anna kufral musyrikina min ahli zamanina a'zam min kufril ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu ayat yang Allah sebutkan dalam kitabnya, maka akan jelas bagimu bahwasanya kekafiran kaum musyrikin di zaman kita, kata Syekh ya, itu lebih besar ya, daripada kekafiran ya, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibawakan satu ayat di sini, ayat di surah Al-Isra. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah." Dan jika bahaya menimpa kalian di lautan, maka hilanglah siapa yang kalian doai, minta, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Tatkala diselamatkan kalian ke daratan, maka kalian berpaling. Ya. Dan manusia itu sangatlah kafir. Manusia sangatlah apa? Kafir. Ya. Kata Syekh, faqad dzakara Allah taala anal kuffar. Ya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir, annahum idza massahum dur tarakus sadat wal masyayikh. Maksudnya orang-orang kafir di masa dahulu ya, maksudnya ya, jika mereka ditimpa oleh bahaya, maka mereka meninggalkan sadat ya. Sadat ini sayyid ya, para pembesar-pembesar mereka.
wal masyayikh, dan juga para syekh-syekhnya. Fala yad'unahum, maka mereka tidak berdoa kepada para sayyid-sayyid tadi atau para syekh-syekhnya. Wala yastaghithuna bihim, dan juga mereka tidak memohon pertolongan kepada mereka. Bal yukhlisuna lillahi wahda, bahkan mereka ini kaum musyrikin di masa dahulu itu ikhlas kepada Allah semata. Ini kapan ini? Ketika terjadi bahaya. Ya. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Ya. Wa yastaghithuna bih, mereka memohon pertolongan kepada Allah. Wa yuwahhiduna, dan mereka mentauhidkan Allah. Ini di kondisi apa ini? Di kondisi genting, bahaya. Mereka mohon pertolongan kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Fa idza ja'a ar-raha asyraku. Ya. Akan tetapi ketika datang ke lapangan, ya, sudah selamat, sudah lapang, ya, maka mereka berbuat kesyirikan. Maka mereka berbuat apa? Kesyirikan. Jadi di sini beliau terangkan kondisi dari kaum musyrikin di masa dahulu. Ya. Ini sudah kita bahas ya di pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah di kaidah yang keempat kan. Nah, hanya di sini beliau bawakan ayat yang lain. Kalau di kaidah yang keempat di Al-Qawaid Al-Arba'ah, beliau bawakan ayat di surah Al-Ankabut. Ya. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Tatkala mereka naik di atas perahu, ya, atau kapal, maka mereka berdoa kepada Allah ikhlas, ya, mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, maka mereka kembali berbuat kesyirikan. Ya. Dan ada ayat-ayat yang lain yang mirip dengan itu ya. Sudah kita bahas di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Jadi intinya di sini kaum musyrikin di masa dahulu itu mereka berbuat kesyirikan di kondisi lapang saja, di kondisi tenang. Ya. Tapi di kondisi bahaya, di kondisi genting, hilang semua yang mereka sembah selain Allah. Ya. Dipahami ya? Mereka ikhlaskan ibadah itu, permohonan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat di sini ada satu pembahasan ya yang perlu kita pahami. Seorang yang berdoa di kondisi genting itu, ya, di kondisi darurat, itu di antara waktu doa yang mustajabah. Dari waktu doa yang apa? Yang mustajabah. Ya, jangankan muslim ya, orang kafir saja kalau dia berdoa di kondisi bahaya dikabulkan oleh Allah. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contohnya sudah kita baca dari ayat-ayat ya dalam masalah ini. Ketika mereka diombang-ambing oleh badai di lautan, hilang semua yang mereka sembah selain Allah. Ya. Mereka ikhlaskan permohonan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat mereka. Ya. Ke daratan. Nah, tapi orang-orang musyrik dimaklumi ketika sudah selamat, sudah tenang, sudah aman, nah mereka kembali berbuat apa? Kesyirikan, gitu ya. Baik. Itu kondisi kaum musyrikin di masa dahulu. Ya. Tapi sekarang beliau bawakan kondisi kaum musyrikin di masa sekarang atau di zaman Syekh ketika itu ya. Kata beliau, wa anta taral musyrikina min ahli zamanina wa la'alla ba'dahum yad'i annahu min ahli al-ilm wa fihi zuhdun wa jitihadun wa ibadatun, ya, wa idza massahu dhur yastaghithu bi ghairillah mithlu Ma'ruf wa Abdul Qadir Al-Jailani, ya, wa ajallu min haula mithlu Zaid ibn Al-Khattab wa Zubair wa ajallu min dhalika
mithlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Nah, sekarang beliau terangkan. Kata beliau, wa anta taral musyrikin min ahli zamanina. Ya. Dan kamu akan melihat kaum musyrikin di zaman kita. Maksudnya ketika itu Syekh bicara di masa beliau ya. Dan itu mirip juga di zaman sekarang. Nah, bagaimana kondisi mereka dari kaum musyrikin di masa sekarang? Ya, kata beliau, wala'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli ilm. Ya, barangkali sebagian mereka itu mereka mengaku dari golongan orang-orang yang berilmu. Ya, wa fihi zuhdun wa ijtihadun wa ibadah. Pada mereka terlihat zuhud, ya, ijtihad, kesungguhan dan ibadah. Ya. Ini kondisi kaum musyrikin di masa sekarang. Ya. Jadi mereka itu bukan orang yang bodoh, terlihat di tengah manusia ya, orang yang punya ilmu, tapi pelaku kesyirikan. Pelaku apa? Kesyirikan. Nah, kadang terlihat pada mereka itu zuhud. Ya, ini terlihat kadang di sebagian tokoh orang-orang tasawuf ya. Dia tidak mau pakai pakaian yang indah-indah. Ya. Maunya pakai baju yang sengaja dirobek-robek, baru ditambal kembali. Ya. Itu ada di orang-orang Syiah juga. Di orang-orang Syiah dan orang-orang tasawuf. Ya. Terlihat kesungguhan dalam ibadah. Ya. Itu terlihat ya, kalau kita lihat zikir-zikirnya itu ngeri-ngeri kalau kita lihat. Ya. Sampai goyang kepalanya, goyang badannya, kayak orang kerasukan. Kayak orang apa? Kerasukan. Ya. Padahal betul mereka kerasukan, dimasuki oleh jin. Ya. Bersungguh-sungguh sekali dalam beribadah. Terlihat. Nah, ini tampak ya dari pelaku kesyirikan. Tapi kerjaannya minta-minta di kuburan. Ya, minta-minta di kuburan. Kuburan walinya, kuburan syekhnya itu dibuatkan bangunan, dihiasi. Ya. Kata Syekh, wa idza massahu dzur yastaghitsu bi ghairillah. Ya. Jika bahaya menimpanya, maka dia memohon pertolongan kepada selain Allah. Ya, di sini beliau sebut dari nama-nama ya, seperti Ma'ruf, Abdul Qadir Al-Jailani. Ini dua tokoh dari orang yang berilmu di masanya ya. Ya, diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya. Kalau Ma'ruf ini dari salah seorang dari ahli ilmu yang ada di masanya. Ya, ketika beliau meninggal, maka orang-orang musyrikin ya menyembah kuburnya, meminta kepada Ma'ruf ini. Dipahami ya? Meminta kepada Ma'ruf. Ya. Adapun Abdul Qadir Jailani ini dari ulama yang ma'ruf ya. Dari ulama ahli sunnah, dari pengikut madhab Imam Ahmad ya, Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ya. Dan beliau dikenal dengan keilmuan. Nah, ada karangan-karangan beliau yang bagus, walaupun di sebagian pembahasan ada kritikan, tapi secara umum para ulama menerima dari karangan beliau. Ini Abdul Qadir Al-Jailani ya, dari salah seorang ulama as-salaf ahli sunnah wal jamaah. Hanya ketika beliau meninggal, orang-orang berlebihan, gulu ya, meminta di kuburnya dan seterusnya, sehingga berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kerjaannya orang musyrik di masa Syekh ya. Ketika ditimpa musibah, ditimpa bahaya, bukan meminta pertolongan kepada Allah, tapi dia minta pertolongan kepada ya wali-wali. Tadi disebut nama-namanya ya, seperti Ma'ruf, Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan kata beliau, wa jallu min haula
mithlu Zaid ibn al-Khattab, bahkan yang lebih mulia daripada orang-orang ini ya, yang tadi disebut, seperti Zaid ibn al-Khattab ya. Zaid ibn al-Khattab ini saudaranya Umar ibn al-Khattab, sahabat ya. Jadi di Saudi ketika itu ada kuburan Zaid ibn al-Khattab ya. Sebelum datangnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu kuburannya dibangun oleh kaum musyrikin ya. Tatkala beliau sudah mendakwakan tauhid dan dibantu oleh pemerintah, maka kuburan diratakan, kuburannya Zaid ibn al-Khattab tersebut ya. Sampai hari ini tidak dibangun lagi oleh orang-orang. Dipahami ya? Baik, itu dari pengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ya, beliau kuat ketika didukung oleh pemerintah. Didukung oleh apa? Pemerintah. Ya, berjalan dengan pemerintah sehingga dakwah beliau lebih gampang untuk diterima ya, dan kesyirikan-kesyirikan, bid'ah-bid'ah bisa dihilangkan dengan kekuasaan apa? Pemerintah. Nah, ya, jadi ini contoh ya dari kuburan sahabat Nabi yang mereka agungkan, itu Zaid ibn al-Khattab. Ya. Kemudian disebutkan sini juga nama yang lain, yaitu Az-Zubair. Ya. Zubair ini Zubair bin Al-Awwam, ya, sahabat Rasulullah SAW juga. Dan wa jallu min dzalika mithlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih mulia daripada itu, ya, mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diterangkan ya. Diminta sama Nabi ketika terjadi bahaya dan Nabi sudah meninggal, itu hukumnya apa? Kesyirikan. Ya. Apalagi yang dibawanya seperti sahabat atau orang-orang saleh, maka itu juga hukumnya sama. Ya. Kata beliau, wallahul musta'an. Dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya. Berikutnya kata beliau, ya, wa a'dhamu min dzalika wa a'dhamu annahum yastaghithuna bit-tawaghit wal kufrati al-marada. Nah, mithlu Syamsan wa Idris wa Yusuf wa amsalihim wallahu a'lam. Ya. Bahkan yang lebih besar, yang lebih parah, ini orang musyrik di masa Syekh ya, beliau ceritakan di sini. Ya. Ketika terjadi bahaya, musibah, mereka memohon pertolongan kepada tagut-tagut, ya, dan tokoh-tokoh kafir yang durjana. Ya. Disebutkan di sini ya, dari nama-nama seperti Syamsan, Idris, Yusuf. Ini bukan Nabi Idris ya, bukan Nabi Yusuf. Ini nama-nama tokoh kafir di masa Syekh ketika itu, yang sudah ditahu hidupnya itu dia bukan muslim, dia bukan orang yang beriman. Tapi ketika dia meninggal, orang-orang minta dikuburnya. Ya, orang-orang minta dikuburnya. Ini tokoh-tokoh yang disebutkan di sini ya. Nah, beliau tutup dengan kalimat wallahu a'lam. Ya, di cetakan yang lain beliau ada tambahan di situ ya. Beliau berkata di situ wallahu subhanahu wa a'lam. Alhamdulillahi awalan wa akhiran wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui. Segala puji hanya bagi Allah ya, awal dan akhir. Dan salawat Allah kepada sebaik-baik makhluknya, itu Nabi Muhammad, ya, keluarga dan para sahabat seluruhnya. Ya. Baik. Akhirnya akhir dari pembahasan buku dari mana la ilaha illallah. Ya. Jadi di sini beliau tekankan ya, dari perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang.
di masa Syekh ya. Satu perbedaan beliau terangkan tadi. Ketika terjadi musibah. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, ketika terjadi musibah, mereka ya, berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang apa yang mereka sembah selain Allah. Ya. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang itu malah sebaliknya. Ketika terjadi musibah, ya kondisi genting, justru mereka memohon pertolongan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kepada orang-orang soleh, ya. Kadang kepada para sahabat disebutkan tadi ya, sebagian contoh-contohnya. Bahkan mereka minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah, mereka minta kepada tagut-tagut, ya, orang-orang kafir yang durjana, yang paling kafir. Ya, sebutkan tadi nama-namanya ya oleh Syekh rahimahullah taala. Ini satu perbedaan ya antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Ya. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, mereka berbuat kesyirikan itu di waktu lapang saja. Di waktu apa? Lapang. Ya, di waktu tenang, di kondisi aman. Tapi kalau kaum musyrikin di masa sekarang, itu kesyirikannya terus menerus. Ya, di waktu lapang berbuat kesyirikan, apalagi di waktu apa? Susah. Itu semakin bertambah kesyirikannya. Semakin bertambah apa? Kesyirikannya. Itu satu perbedaan. Ya, sudah kita bahas kemarin di kitab yang pertama ya, di Qawaid al-Arba'ah. Ada perbedaan-perbedaan yang lain. Siapa yang bisa sebutkan, yang masih ingat? Antara kaum musyrikin di masa dahulu dan kaum musyrikin di masa sekarang. Yang pertama tentang masalah makna kalimat la ilaha illallah. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, mereka apa? Paham makna la ilaha illallah. Gitu ya. Itulah ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka langsung menolak. Ya, mereka paham. Kalau sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka artinya tidak ada lagi yang disembah selain Allah. Itu kaum musyrikin di masa dahulu. Mereka paham makna kalimat la ilaha illallah. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, mereka paham tidak? Hah? Kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak paham. Ya, ketika ditanya apa makna la ilaha illallah, apa jawabannya? Tiada Tuhan selain Allah. Kan begitu. Kalau musyrik di masa dahulu tidak seperti itu jawabannya. Mereka menjawab persis seperti yang Nabi ajarkan kepada mereka. Baik. Itu satu. Sudah dua ya perbedaan. Perbedaan yang ketiga sudah kita bahas juga di Al-Qawaid Al-Arba'ah. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, mereka menetapkan tauhid apa? Rububiyah dan asma wa sifat, nama dan sifat. Siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka jawab apa? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Siapa yang mengatur perkara? Jawabannya Allah. Ya. Dan tidak ada yang berbuat kesyirikan di tauhid rububiyah. Di tauhid rububiyah. Demikian pula di tauhid nama dan sifat. Mereka menetapkan nama dan sifat, kecuali satu nama yang mereka tolak, itu nama Ar-Rahman. Ya. Seluruh nama-nama Allah dan sifat Allah mereka terima semua. Itu kaum musyrikin di masa dahulu. Ya. Tapi kalau kaum musyrikin di masa sekarang, ya, mereka tidak mengakui tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya. Bahkan ada yang minta rezeki, minta misalnya dipanjangkan umur kepada selain Allah, kepada selain Allah. Ya. Dipahami ya? Di antara mereka yang berbuat kesyirikan di nama dan sifat. Ya, nanti kita akan bahas ya di kitab seputar masalah itu.
di Al-Aqidah Al-Wasithiyah nanti. Ya. Itu perbedaan yang ketiga. Jadi kaum musyrikin di masa dahulu mereka mengakui tauhid rububiyah dan nama dan sifat. Kesyirikan mereka hanya di tauhid apa? Di tauhid uluhiyah saja. Kalau kaum musyrikin di masa sekarang, ya, kesyirikan mereka itu di semua jenis tauhid. Di semua jenis tauhid, di rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Jelas ya? Itu perbedaan. Dari perbedaan antara musyrik dahulu dan sekarang. Ada lagi perbedaan yang keempat. Ya. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, ya, mereka menyembah selain Allah itu yang sudah kita bahas ya. Ya. Mereka menyembah selain Allah, ya, seperti menyembah apa? Jin-jin atau orang-orang saleh, para nabi dan rasul, malaikat. Ini sebagai perantara saja. Ya. Beda kalau kaum musyrikin di masa sekarang. Ya. Mereka menjadikan perantara, itu mereka langsung menyembah kepada yang dijadikan perantara itu. Ya, kepada yang dijadikan perantara itu. Tadi sudah diterangkan ya. Seperti beberapa yang disebutkan oleh Syekh di sini ya. Dari contoh-contohnya. Nah, itu perbedaan juga. Kemudian ada perbedaan yang lain lagi. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, mereka tidak dikenal berbuat kesyirikan kepada Allah pada orang-orang yang fajir. Ya, pada orang-orang yang kafir seperti mereka tidak. Tapi mereka berbuat kesyirikan kepada orang-orang yang baik-baik saja. Ya, atau kepada makhluk yang baik-baik saja. Itu kan sudah kita bahas ya. Kalau kaum musyrikin di masa dahulu, mereka beribadah menjadikan perantara itu dari makhluk yang baik, seperti malaikat, jin-jin, gitu kan, yang mereka anggap soleh. Ya, para nabi dan rasul, orang-orang soleh, para wali. Ya, pepohonan, bebatuan. Ini kan dari makhluk yang bertasbih kepada Allah. Nah, kalau kaum musyrikin di masa sekarang, nah, tadi sudah disinggung oleh Syekh, mereka itu bercampur. Ya, ada yang menyembah yang baik-baik, ada juga yang apa? Yang tidak baik. Kayak tadi ya, dicontohkan di situ seperti mereka menyembah apa? Tauhid. Ya. Mereka sembah tauhid. Mereka sembah tokoh-tokoh orang kafir. Ya. Seperti tadi disebutkan ya, dari nama-namanya. Itu yang bedakan. Jadi kekafiran mereka lebih apa? Lebih parah. Ya, lebih parah. Ini sisi-sisi ya diterangkan oleh para ulama. Ada sisi-sisi yang lain sudah kita bahas ya di kitab Al-Qawaid Al-Arba'ah. Baik. Jadi ini sudah selesai pembahasan kitab Mana La Ilaha Illallah. Di pembahasan yang terakhir ini boleh terangkan tadi ya tentang perbedaan antara kaum musyrikin di masa dahulu dan di masa sekarang. Dan tadi beliau terangkan di masalah yang kedua ada bukti-bukti ya yang menunjukkan akan masalah itu. Ya, terbukti disebutkan orang-orangnya oleh Syekh ya, rahimahullah taala. Baik. Ya, jadi dari akhir pembahasan kita di kitab Mana La Ilaha Illallah. Nanti setelah ini kita masuk di kitab yang ketiga. Nanti kitab yang ketiga kita akan baca buku yang ketiga yaitu Ma'na Tauhid. Ya. Ini Ma'na Tauhid masih berkaitan dengan La Ilaha Illallah. Karena dia kebalikan dari pembahasan Ma'na La Ilaha Illallah. Ya, akan dijelaskan oleh beliau rincian dari Tauhid ya di buku tersebut. Jelas ya? Nah. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ditanya jawab sebelum kita tutup. Mengenai apa? Syarat. Terus apa yang ditanyakan? Iya.
Jadi ini ada yang bertanya, apakah orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak memenuhi syarat-syaratnya, apakah itu bisa membatalkan dari kalimat tauhidnya? Sudah kita bahas ya. Jawabannya apa? Membatalkan tauhidnya kan? Contohnya siapa misalnya? Ya. Orang-orang munafik di masa Nabi, mereka salat, gitu kan? Mereka baca syahadat juga la ilaha illallah. Tapi hukumnya apa? Kafir. Karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat dari la ilaha illallah. Ya. Mereka membenci kaum muslimin, gitu kan? Nah, jatuh di situ syaratnya. Harusnya kan dia cintai la ilaha illallah, dia cintai juga orang-orang yang berla ilaha illallah, orang-orang yang beriman. Tapi mereka tidak. Mereka menyimpan kebencian kepada Islam. Satu aja ya, kapan satu syarat sudah hilang, maka dia bukan apa? Bukan muslim. Jadi dihafal itu syarat-syaratnya itu. Ada berapa kemarin syarat-syaratnya? Ada 8 kan? Ilmu, dia ilmu ya. Yang kedua, ilmu tidak boleh dia apa? Dia jahil. Yang kedua, dia yakin, tidak boleh dia ragu. Kapan dia ragu akan la ilaha illallah, itu hukumnya kafir. Paham ya? Yang ketiga apa? Ilmun yakinun wa ikhlas. Dia ikhlas dalam beribadah. Lawannya apa? Kesyirikan. Dia berbuat kesyirikan sudah, dia bukan apa? Muslim lagi. Yang keempat, sidik. Ya, ada kejujuran, ketulusan, kesungguhan. Lawannya apa? Dusta. Nah, di situ juga orang munafik kena di situ. Ya. Dipahami ya? Sudah 4. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidik. Yang kelima apa? Mahabbatin. Dia cinta. Dia cinta kalimat ini, dia cinta orang-orang yang la ilaha illallah. Ya. Apa lawannya cinta apa? Benci. Nah, boleh dia benci. Kapan dia benci? Kaum muslimin, orang-orang yang beriman, itu dikhawatirkan jatuh kepada sifat orang-orang munafik. Yang keenam, syaratnya apa? Dia terikat, ya, tunduk pada syariat Allah. Lawannya apa? Tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Ya, dosa dan maksiat itu bisa mengurangi tauhid. Ya. Kalau dosa dan maksiatnya sampai kepada kekafiran, bisa apa? Menggugurkan tauhid. Dipahami ya? Nah, syarat yang ketujuh, dia menerima kalimat ini. Tidak boleh dia apa? Dia tolak. Ya. Kapan dia menolaknya? Itu mirip orang-orang musyrikin. Ketika diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka apa? Istakbirun, bersombong. Dan yang kedelapan, ini yang banyak jatuh di sini. Ya, orang-orang di masa sekarang, yaitu dia mengingkari segala yang disembah selain Allah. Dia ingkari batilnya agama selain Islam. Jangan diakui agama selain Islam. Sekarang kan ada orang yang bilang semua agama sama. Hukumnya apa ini? Hah? Ini orang kafir. Walaupun dia berpenampilan muslim, dibilang semua agama sama, semua agama benar, itu hukumnya apa? Kafir. Jelas ya? Itu hukum perbuatan. Ya, dipahami ya? Jangan diakui agama kekafiran. Ya, dipahami ya? Itu syarat-syarat perlu dipahami ya, diamalkan dalam kehidupan agar seorang itu punya tauhid yang kuat. Punya tauhid ya, apa? Yang kuat. Baik. Dihafal syarat-syarat itu, diamalkan sedikit demi sedikit ya. Mungkin dari sebagian pembahasan dari apa bisa diterangkan dari buku ini ya, insyaallah taala. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.